kasih Ibu. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore. Shalom. Shalom. Selamat sore, Romo. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat semuanya ya. Kalau sehat-sehat, lambaikan tangannya. Selamat sore semuanya. Senang bisa ketemu kita semua hari ini. Dalam satu semangat yang sama, kita mau berdoa, menyediakan waktu. Ya, kita bersama-sama pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan. Saya tidak hanya mengajak mendengarkan, kalau saudara-saudara punya kitab suci, dibuka saja kita sama-sama. Kita gunakan bacaan hari ini karena bacaan hari ini sangat bagus. Dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Kita mau berangkat menggali sabda Tuhan dari bacaan pertama kita hari ini. Roma bab 8 ayat 18 sampai dengan 25. Roma bab 8 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan membacakan untuk kita. Mungkin teksnya tidak sama persis, kayak karena saya menggunakan teks bacaan dari perayaan Ekaristi, ada 1-2 kata yang mungkin tidak persis dengan kitab suci kita, karena sudah disesuaikan. Saya akan membacanya untuk kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini semua makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai karunia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu kebebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang dapat masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara yang baik, sekali lagi selamat sore, shalom, salam lambaikan tangan kita semuanya. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak dari seluruh penjuru dunia? Berkat Zoom kita bisa ketemu. Ya, ada yang mungkin dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, dari berbagai tempat kita ketemu hari ini. Kita senyum-senyum satu dengan yang lain. Saya sengaja memilih layar Zoom saya itu yang model galeri, sehingga saya bisa melihat wajahnya ibu bapak, ibu dan bapak di sini gitu ya. Wajahnya semangat semuanya, menyediakan waktu untuk berdoa. Saya mengawali permenungan saya dengan satu cerita. Ada satu cerita kecil. Kalau saudari-saudara pernah membaca bukunya Henry Nouwen, seorang penulis rohani, di dalam buku itu beliau pernah bercerita seperti ini. Ada kisah seorang tukang batu dan seorang anak kecil. Kisahnya seorang anak kecil itu pada suatu hari dia berjalan-jalan sendiri di sebuah pedusunan gitu ya, di perkampungan. Lalu dia berjalan, lalu dia melihat dan mendengarkan suara orang memahat itu ya, bunyi tang 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 gitu. Kalau batu bunyinya nggak tang kali ya, ting 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 gitu karena keras gitu ya. Kalau tang sama besi, kalau batu dipahat, lalu
Anak itu melihat dari jauh lalu mulai mendekat. Ketika mendekat, dia takut karena kena pecahan batu itu kan sakit. Lalu anak itu mundur. Lalu dia bertanya, Bapak, Bapak melakukan apa? Anak itu bertanya, kenapa batu yang besar bongkahan itu Bapak ketok-ketok? Emang ada apa di batu itu? Kata anak itu. Lalu Bapak itu berkata, batu ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Lalu anak itu mengatakan, mungkin Bapak, oh batu kotak kayak begini, aku melihatnya aja nggak ada bentuknya. Bapak aja tangannya sampai berdarah-berdarah karena harus kena patahan-patahan serpihan dari batu batu kali yang begitu besar. Lalu Bapak itu berkata, hei anak kecil, aku meminta kamu, nanti kamu kembali lagi ke sini sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Kamu bolehlah main kemana-mana dulu, silahkan. Nanti 3 minggu lagi kamu bisa datang ke tempat ini lagi. Lalu kemudian anak itu dengan rasa kepo, seperti anak kecil ya, kalau ibu bapak punya anak atau punya cucu, kan semua hal ditanya ya. Kenapa kita makan buah pisang, oma, opa, ibu, mama, gitu ya, supaya kamu sehat. Kenapa kita harus sehat? Dikejar terus pertanyaannya. Sama juga anak kecil ini bertanya kepada tukang batu, tanya terus. Lalu kemudian eh, anak itu pulang dan kemudian 3 minggu kemudian anak itu kembali. Lalu dia melihat bapak pemahat batu itu masih mengamplas sambil merapikan bentuk-bentuk yang lebih cantik. Anak itu kaget karena dia melihat ada seekor singa yang sedang berdiri dengan mulut terbuka menganga. Bagus sekali. Lalu anak itu bertanya kepada si bapak pemahat itu, Pak, ini dari mana singa ini? Saya tidak pernah melihat singa ini, kok tiba-tiba ada singa. Lalu bapak itu berkata, ini singa berasal dari batu yang saya pahat 3 minggu yang lalu. Lalu anak itu berkata, bagaimana mungkin dari batu yang begitu kotak, tidak ada bentuknya, lalu tiba-tiba bisa menjadi singa. Lalu bapak itu berkata, ya disinilah karya yang bisa menjadi begitu indah. Lalu anak itu bingung dan ceritanya sudah selesai. Begitu saja. Semoga saudari-saudara tidak bingung gitu. Lalu di dalam buku itu ada catatan yang menarik. Seorang anak itu kemudian bertanya, kata Henry Nouwen, anak itu bertanya, bagaimana mungkin seorang bapak pemahat itu bisa melihat seekor singa di dalam sebuah bongkahan batu? Nah, pertanyaan ini yang untuk saya pribadi sangat menarik, saudari dan saudara, ibu bapak sekalian. Bagaimana seorang pemahat itu bisa melihat ada seekor singa di dalam batu? Dan pertanyaan itu juga yang mau saya tawarkan kepada kita, kalau kita membayangkan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, dan saya merasa Tuhan itu sedang memahat kita masing-masing, ya memahat Ibu Endang, memahat Ibu Suan, Ibu Litwina, Ibu siapa lagi di sini, Ibu Gebi, Ibu Nini, dan semuanya menjadi sebuah bangunan yang indah. Bacaan hari ini sengaja saya pilih karena kalau saudari-saudara tekun merayakan Ekaristi hari-hari ini, bacaan pertamanya sangat bagus. Lanjutan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bicara tentang apa? Bicara tentang janji. Bicara tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalimat pertama, bacaan pertama hari ini yang tadi saya baca tadi, saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Pertanyaannya dari zaman Paulus, yang namanya penderitaan itu ada. Yang namanya situasi nggak mudah itu ada. Yang namanya salah paham, kita tidak merasa tidak dihormati, kita merasa sendirian, kita merasa menderita, susah, karena pandemi dan segala macam bisa dirasakan dan menjadi perjuangan hidup kita. Tapi pertanyaannya, bagi Paulus tidak berhenti di situ, saudari dan saudara. Paulus melihat dengan kacamata Tuhan bahwa Paulus itu punya satu hal yang utama, yaitu yang namanya iman. Iman kepada Tuhan Yesus.
Iman kepada Tuhan Yesus itulah yang membuka matanya Rasul Paulus untuk melihat di balik pengalaman-pengalaman yang tidak mudah itu ada sebuah janji yang menegaskan siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Karena kita punya iman, disitulah kita bisa melihat segala sesuatunya lebih luas dan lebih indah, lebih baik. Buktinya apa? Buktinya dikatakan dengan punya iman, kita punya pengharapan. Dari pengharapan itulah kita bisa hidup dengan tekun dan setia. Itu kan kata-kata Paulus kita baca tadi ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Artinya kita masuk ke dalam fase yang kita mau katakan sebagai fase batu tadi. Batu yang masih dipahat, batu yang belum kelihatan bentuknya. Saya percaya saudari dan saudara yang berkumpul pada siang sore hari ini adalah orang-orang yang saleh. Buktinya apa? Buktinya jam 2:30 kumpul. Saya pikir para ibu dan bapak ini kalau nggak sibuk nonton serial Korea, saya pikir nonton drakor. Ternyata saudari-saudara menyediakan waktu untuk berdoa. Mungkin ada yang sambil bekerja lalu menyediakan waktu untuk berdoa, khusus 2:30. Menurut saya doa yang paling tidak mudah itu adalah doa kerahiman ilahi. Ini ya, saya juga punya teksnya. Enggak ya? Nah, karena doanya jam 3 kan, saudara-saudara, mulai 2:30, jam 3. Kalau jam 6, jam 12, jam 6 sore, relatif lebih mudah karena remindernya tengah hari. Tapi kalau jam 3, merenungkan bahwa Yesus wafat jam 3 itu menjadi momen yang benar-benar diperjuangkan dengan kehendak yang kuat. Saya percaya saudara-saudara ini orang-orang saleh semua gitu ya. Di kepalanya ada halonya gitu ya, ada lingkarannya gitu ya. Ibu bapak nggak ngelihat, saya ngelihat gitu ya, ada halonya semuanya gitu ya. Amin. Makanya ya kita semua kan ingin menjadi suci, kita semua ingin menjadi saleh, kita ingin punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Ya caranya dengan apa yang kita bangun ini, ketekunan, kesetiaan kita berdoa. Saya melihat di partisipannya banyak sekali nih, 75 orang dengan saya. Ini yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan gitu ya. Kan yang ikut berdoa yang kelihatan dan yang nggak kelihatan gitu ya. Semuanya berdoa. Dan jam 3 itu jam suci. Kalau dulu di seminari tinggi itu ada namanya jam suci. Saya ingat ketika saya di seminari ada satu romo, sekarang romonya sudah kembali ke pangkuan Bapak. Setiap hari Jumat jam 3 beliau itu pasti bersama dengan umat beriman nyanyi Yesus andalanku gitu ya. Sampai apal ngelotok di kepala saya gitu. Ada doanya, devosi yang kita doakan seperti hari ini. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Romo ini bisa setia? Saya rasa karena punya pengharapan seperti yang kita bangun sama-sama pada hari ini. Karena apa? Karena kita punya kerinduan untuk pengalaman yang melampaui pengalaman harian kita. Sebuah iman, sebuah kepercayaan bahwa hidup kita nggak berakhir di sini saja. Penderitaan itu bukan akhir segala-galanya. Yesus sedih nggak? Yesus sedih. Yesus menderita kah? Yesus menderita. Yesus sakit hati nggak ketika dirasain orang lain dan dimusuhi? Saya yakin sebagai manusia Yesus punya pengalaman itu. Tetapi pengalaman itu disempurnakan pada pengalaman pengorbanan yang paling dalam, yaitu pengorbanan dalam kayu salib yang kita syukuri dan kita rayakan dalam doa kerahiman ilahi ini. Karena kerahiman Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kebaikan Tuhan itu lebih luas ketimbang segala kerapuhan dan kelemahan kita. Boleh kita punya kelemahan masing-masing, tetapi dengan kita berkomunitas, kelemahan kita itu disempurnakan satu dengan yang lain. Tadi kami imam-imam Projo Jakarta bertemu dengan Bapak Uskup setiap 1 bulan sekali, pertemuan Unio. Lalu Bapak Uskup menyampaikan satu hal. Ada nilai yang perlu diperjuangkan dalam hidup sebagai seorang iman dan juga umat beriman. Apa itu? Namanya nilai kerjasama. Karena kerjasama itu bukan sebuah
teori bahwa kita harus kerjasama, tapi kerjasama itu mengakar dari sebuah pengorbanan. Karena harus ngalah kadang-kadang ide kita tidak dipakai, kadang-kadang kita mengikuti idenya orang lain. Tetapi kalau kita punya iman dan pengharapan yang sama, kita tahu arahnya mau kemana, dan disitulah kita bisa sama-sama bekerja sama membangun sebuah kerajaan Allah. Sederhana sekali menurut saya pesannya Bapak Uskup, tapi membuat saya terenyuh untuk mengatakan keberanian berkorban di tengah-tengah perjuangan hidup kita, mencoba memahami misteri Tuhan, bermuara pada sebuah pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan saudari-saudara sudah mengambil bagian yang terbaik di dalam komunitas ini, di dalam doa bersama ini. Dan terima kasih undangannya. Senang bisa bertemu dengan orang-orang saleh di negeri ini. Saya merasa ini wajahnya baru pertama saya jumpai semuanya. Nanti kalau kita ketemu di jalanan, kita bisa lambai-lambai tangan, dada-dada gitu ya. Supaya kita bisa ingat satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling menguatkan, karena kerahiman ilahi melampaui segala kerapuhan kita. Bukan sebagai alasan kita bisa berbuat dosa, bukan. Tetapi sebagai alasan bahwa kita ingin bangkit, ingin terus berharap, ingin melihat dalam kacamata pengharapan segala sesuatu yang mungkin belum bisa kita pahami hari ini. Dan ini saudari-saudaraku yang mau saya bagikan kepada kita pada sore hari ini, karena kita semua anak-anak Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang hatinya begitu murah hati, sehingga kita pun juga diajak untuk beriman dan memiliki hati yang penuh kerahiman pula. Mungkin kita sekarang menderita, seperti dikatakan, seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Tetapi sesudah penderitaan itu, setelah lahir, hatinya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga permenungan sore hari ini bisa menjadi inspirasi rohani buat kita, penyemangat, dan mohon doakan saya juga, para ibu dan bapak, saya juga mendoakan kita semua, supaya kita bisa selalu setia ikut Yesus sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, selalu, dan sepanjang panjang segala segala abad. abad. Amin. Amin.